Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas. Secara umum, radioaktivitas didefinisikan sebagai pemancaran sinar dari inti atom yang tidak stabil supaya menjadi stabil. Radioaktivitas ini sinarnya dibagi menjadi 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang pertama, sinar alfa. Sinar alfa terjadi karena inti atom memiliki berat yang tidak stabil. Lalu, sinar beta memiliki sinar yang persis dengan elektron. Dan yang terakhir, sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki energi yang sangat tinggi, namun ia tidak memiliki massa dan muatan. Di sini, saya ingin menerangkan materi dari sumber radioaktif. Apa itu sumber radioaktif? Sumber radioaktif adalah unsur yang bisa memancarkan radiasi karena sifatnya tidak stabil. Berdasarkan sifatnya, sumber radioaktif dibagi menjadi 2, yaitu sifat alami dan buatan. Yang pertama, radiasi alami adalah radiasi yang ada di alam, disediakan oleh alam, dan sudah ada sejak semesta ini diciptakan oleh Sang Maha Esa. Radiasi alami ini bisa disalurkan melalui A. Benda-benda langit. Orang yang berada di lokasi tinggi akan menerima radiasi yang lebih besar, karena semakin tipis lapisan udara yang akan bertindak sebagai penahan radiasi. Contoh, orang yang berada di puncak gunung akan menerima radiasi yang lebih besar daripada yang di permukaan laut. B. Radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktif utama dari yang ada di dalam kerak bumi ini adalah kalium, rubidium, dan unsur turunan thorium. Besarnya radiasi dari kerak bumi ini berbeda-beda karena konsentrasi unsur-unsur dari setiap lokasi ini berbeda-beda. Tapi perbedaannya itu tidak signifikan. Dan yang C, radiasi dari dalam tubuh manusia juga menerima pancaran radiasi dari dalam tubuhnya sendiri. Unsur radioaktif ini kebanyakan berasal dari sumbernya itu dari kerak bumi yang masuk melalui udara yang dihirup, air yang diminum, maupun makanan. Bahkan air pun mengandung larutan uranium radioaktif dan thorium, meskipun jumlahnya itu sangat kecil. Unsur yang meradiasi manusia dari dalam ini kebanyakan berupa tritium, kalium, karbon, timah hitam, dan polonium. Yang kedua, radiasi buatan. Radiasi buatan adalah unsur radioisotop yang terjadi karena dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi dalam pembuatannya pasti ada manfaat dan kegunaannya masing-masing. Untuk sumber radioaktif buatan sekarang ini telah banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan pertambangan. Di bidang kesehatan, sumber radioaktif digunakan untuk alat diagnosis, untuk terapi, dan pemindai sinar X atau ronsen. Di bidang industri, sumber radioaktif digunakan untuk alat pendeteksi fungsi atas kerusakan produk industri dan uji coba untuk kualitas produk industri. Sedangkan di bidang pertambangan, sumber radioaktif digunakan untuk mengetahui jumlah cadangan dari bahan industri seperti minyak, gas, atau panas bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari radiasi atau radioaktif dalam berbagai bidang. Yang pertama ada pada bidang kedokteran.
Banyak sekali penggunaan radiasi atau radioaktif dalam bidang kedokteran ini. Salah satunya adalah penggunaan sinar X untuk melakukan ronsen pada bagian tulang atau meronsen bagian yang lainnya. Yang kedua ada pada bidang hidrologi, yaitu untuk mempelajari kecepatan aliran sungai dan menyelidiki kebocoran pipa air pada bawah tanah. Yang ketiga terdapat pada bidang biologis, yaitu digunakan untuk mempelajari kesetimbangan dinamis dan mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Yang keempat terdapat pada bidang pertanian, yaitu digunakan untuk pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul. Contohnya hama kubis. Lalu ada pemulihan tanaman atau pembentukan bibit unggul, contohnya pada padi, serta penyimpanan makanan sehingga tidak dapat bertunas, yaitu bisa dilihat pada contoh kentang dan bawang. Dan yang kelima terdapat pada bidang industri, yaitu digunakan untuk pemeriksaan tanpa merusak. Contohnya yaitu memeriksa cacat logam. Lalu ada mengontrol ketebalan bahan. Contohnya terdapat pada kertas film dan lempeng logam. Serta terdapat pada pengawetan bahan, contohnya kayu barang-barang seni. Baik, selanjutnya terdapat beberapa dampak atau efek yang ditimbulkan oleh radiasi zat radioaktif pada manusia. Di antaranya itu dapat terjadinya diare, dapat terjadi demam, pusing-pusing, bahkan bisa terjadinya leukemia atau kanker darah, dan penurunan pada berat badan. Oke, lanjut kita ke proteksi radiasi atau kita kenal dengan proteksi radiologi. Adalah perlindungan orang dari efek berbahaya paparan radiasi pengion dan cara mencapainya. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Di Indonesia, badan pengawasan tersebut adalah BPTN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Proteksi radiasi yang dipakai sekarang ditetapkan oleh Komisi Internasional untuk Proteksi Radiasi, International Commission on Radiological Protection atau kita sebut dengan ICRP. Dalam suatu pernyataan yang mengatur pembatasan dosis radiasi yang intinya sebagai berikut. Suatu kegiatan tidak akan dilakukan kecuali mempunyai keuntungan yang positif dibandingkan dengan risiko, yang dikenal sebagai asas justifikasi. Paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial, yang dikenal sebagai asas optimasi. Dosis perorangan tidak boleh melampaui batas yang direkomendasikan oleh ICRP untuk suatu lingkungan tertentu, yang dikenal sebagai asas limitasi.